Halo, selamat datang pemirsa, kembali lagi ke channel kami Porang Wilis Sejahtera. Dalam video kali ini kami dari kelompok tani hutan Porang Wilis Sejahtera mencoba melakukan pantauan atau kunjungan terhadap anggota kelompok kami. Pada pantauan kali ini kita akan mencoba mendatangi kebun milik dari salah satu anggota kelompok tani, Bapak Sunardi. Kita mencoba cari tahu kondisi tanaman dan juga sudah seberapa maju perkembangannya. Selamat siang Pak Sunardi. Ya, selamat siang. Ini dari kelompok tani kita mencoba kepingin tahu atau memantau dari kondisi tanaman yang Bapak tanam, kondisinya seperti apa, juga perlakuan perawatannya seperti apa. Kalau boleh tahu, ini dari umbi atau dari biji katak atau dari spora ya Pak Sunar? Kebetulan ini dulu dari umbi seukuran sebesar telur, dan ini kami tanam pada awal bulan Agustus. Kami mencoba untuk menanam bibit dari kita start lebih awal, yaitu dari bulan Agustus, untuk mengetahui nanti seberapa perkembangannya dibanding dengan nanti kalau ditanam di bulan Oktober ataupun November. Itu, Pak. Jadi seperti ini pemirsa, Bapak Sunardi melakukan penanaman umbi dulu seukuran 20-30 up per kilonya, mencoba ditanam lebih awal. Pada saat ditanam bulan Agustus, umbi ditanam ke dalam lahan. Sekarang tanggal 22 November tahun 2020, tanaman Bapak Sunardi mencapai ketinggian seperti ini, dengan kondisi tanaman yang kondisinya sehat, kondisinya bagus. Juga dengan pertimbangan Bapak Sunardi memulai lebih awal karena kondisi daripada naungan di lahan ini juga cukup 70% mungkin ini saya Pak Sunardi ya masuk ke sini. Kemudian juga pertimbangan yang kedua, adanya sungai di bawah kebun ini. Bila mana nanti terjadi kendala atau salah, bila nanti membutuhkan penyiraman, akan dilakukan pengambilan air dari sungai yang di bawah. Kondisi seperti ini, boleh kita lihat kondisi yang lain Pak Sunardi? Boleh. Kebetulan ini ada yang akarnya kelihatan. Ini kita butuh pemeliharaan untuk ini. Akar-akarnya kelihatan, ini harus kita ipuk. Kita ambilkan tanah dari yang tempat yang agak jauh, karena akarnya sudah jauh-jauh sekali, sehingga akar-akar ini harus kita ipuk ya, supaya nanti tetap bisa mendapatkan kalau nutrisi unsur hara. Nutrisi ya. Tuh. Ini harus supaya akar-akarnya ini tidak kelihatan. Jadi yang pemirsa perlu ketahui bahwa penanaman umbi porang itu seharusnya lebih dalam lagi dari yang ditanam seperti ini, karena posisi umbi porang, jikalau dia sudah bertunas, maka akar daripada batang itu ada di atas umbi. Makanya kita melakukan penanaman umbi porang ditaruh agak sedikit lebih dalam ke dalam tanah. Jadi nanti diusahakan pada saat nanti akar sudah muncul, dia tidak akan muncul ke permukaan. Tapi ini juga mungkin kendala dari adanya setelah tanah dicangkul, umbi ditanam, juga mungkin ada gangguan dari binatang lain ya Pak, berupa ayam atau mungkin yang lain seperti itu pemirsa. Kemudian juga kita lihat kondisi tanaman yang lain seperti ini Pak Sunardi, ada yang mati satu. Ini kalau kita lihat pemirsa, bahwa ini sebenarnya umbi ini terkena dari penggerek batang. Iya, penggerek batang. Karena tanaman akan mati
Tapi untuk bulan ini jika tanaman kemudian mulai mati, kita tidak usah menggantinya, tapi nanti akan tumbuh lagi tunas yang baru. Terima kasih sudah dikasih tahu, dan nanti bisa untuk tambahan pengetahuan untuk saya. Itu pemirsa, kita mencoba untuk melakukan pemantauan ke anggota kelompok tani yang lain, kondisi tanaman daripada anggota kelompok tani Orang Wilis Sejahtera. Baik pemirsa, sekarang kita mencoba mengunjungi di kebunnya Pak Ardi, yang juga salah satu anggota PWS. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang Pak. Kita mencoba melakukan kontrolan gitu, atau referensi buat agenda kelompok. Ini tanamannya Pak Ardi dari bibit apa ya Pak? Kalau yang ini variasi Pak, yang sebelah ini yang bagian luar ini dari katak, Biji katak. Kalau yang sebelah sini? yang sebelah sini dari umbi mini. Terus itu udah ada yang ukuran umbi berapa Pak? Ini ukuran sekitar 3 on. 3 on. Enggak, ini dari umbi. Ya pemirsa, dari umbi sekecil ini sama Pak Ardi tetap dimasukkan ke dalam media untuk kemudian disemai dan akan dipindah ke lahan. Untuk yang persiapan lahannya sudah disiapkan Pak Ardi? Alhamdulillah sebagian sudah siap. Kalau sudah siap lahannya, nanti bisa untuk yang bibit setinggi ini kita bisa langsung pindah ke lahan, karena ini udah bulan November dan juga udah mulai turun curah hujan lumayan. Jadi ini udah mulai bisa dipindahkan, karena seperti ini. Jikalau tidak pindah di lahan media tanah yang bagus, akar sudah tumbuh keluar, dia akan mencapai ke permukaan tanah, dan di dalam permukaan tanah yang di tempat media ini tidak terdapat unsur hara yang banyak. Makanya kalau ini tidak segera dipindah, tanaman Pak Ardi nanti tidak akan bisa berkembang atau tumbuh dengan maksimal. Jadi seperti ini nanti sudah bisa dipindahkan ke dalam lahan. Oke, siap Pak. Kemudian untuk indukan ini sudah bisa dikatakan tanaman tinggi umbi produksi Pak Ardi. Ini jikalau kita taruh di dalam polybag, nanti unsur hara yang di dalam polybag akan lama-kelamaan menjadi semakin menipis, habis. Kemudian juga pengembangan daripada umbi di dalam polybag tidak akan maksimal. Makanya kalau ingin mengejar produksi daripada umbi, segera dipindah ke dalam lahan untuk nanti biar hasilnya semakin maksimal. Jadi yang masih di dalam polybag seperti yang kecil-kecil ini nggak apa-apa Pak. Ini masih tetap di dalam polybag tidak apa-apa, tapi yang sudah akar keluar dan batang tanaman menjadi besar segera dipindahkan ke dalam polybag di dalam tanah. Untuk yang di kebun sudah ada berapa tanaman Pak Ardi? Kalau yang di kebun sekarang berkisaran 600 sampai 700 batang. Jadi kita melihat ke dalam kebunnya. Silahkan Pak. Oke pemirsa, sekarang kita mencoba untuk melihat kebun daripada Pak Ardi. Ternyata juga sudah tumbuhnya lumayan. Bisa diceritakan Pak Ardi, ini ditanam mulai bulan apa? Kalau yang ini ditanam mulai sekitar pertengahan Agustus. Ya, untuk besar bibitnya Besar berapa? bibit dari batang ini ke sana, ini sekilo isi 9 butir. Kalau yang dari pohon ini ke sana, ini berkisaran isi 15 butir sekilonya. Rata-rata gitu pemirsa. Jadi trik daripada salah satu kelompok kita mencoba untuk mencuri setar, karena juga lahan yang dipakai ini naungan sampai 70%, resapannya air juga tidak terlalu porus. Makanya kita mencoba untuk mencuri setar, ditanam pada bulan akhir Agustus, dan ternyata pada bulan November ini hasilnya sudah seperti ini. Ada umbi
sekilo isi 15 seperti itu. Kemudian ini apa ya Pak Ardi, bisa dijelaskan? Ini sebetulnya ya bisa dikatakan sebagai pendingin sekaligus sebagai ya dopeng pupuk. Ini berasal dari daun apa ya, kacida apa ya kalau orang Jawa mengatakan. Oh iya pemirsa, berarti Pak Ardi memakai untuk daun dari tanaman bakacida. Itu memang bagus untuk pupuk humus ya. Jadi seperti itu pemirsa, kita mencoba untuk nanti melihat contoh dari indukan yang dimiliki oleh Pak Ardi. Tanaman ini saya kumpulkan di dekat rumah biar enak merawatnya dan bisa menghasilkan kakak untuk produk bibit tahun depan. Dan spora-spora ini saya kumpulkan juga biar enak ngontrolnya. Seperti itu pemirsa, jadi salah satu trik atau cara dari Pak Ardi bisa kita pakai bahwa dalam berbudidaya porang kita juga tidak semuanya nanti dijadikan untuk bahan baku di pabrik, tapi juga bisa kita sisihkan untuk produksi daripada katak atau daripada biji spora itu sendiri untuk memperbanyak kuantitas daripada bibit tahun ke depannya. Seperti itu pemirsa, terima kasih atas kunjungan di channel kami, semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Salam Porang Wilis Sejahtera.